معهم أن تتعامل مع كل مرحلة على قدرها وتسير وراء مبدأ عامل الناس على قدر عقولهم فتدخل بذلك بيسر إلى قلوبهم. Yang kedua, sikapi anak sesuai dengan fasenya. Sikapi anak sesuai dengan fasenya. Di poin yang pertama, tadi kita sudah bahas bahwa hati itu tergantung Allah. Apa yang kita sampaikan itu bukan berarti kemudian kita, ya udahlah, terserah Allah. Enggak, bukan seperti itu. Tapi harus ada upaya. Harus ada ikhtiar. Harus ada sebab yang kita laksanakan. Yang ngasih anak siapa? Allah. Apakah kemudian kita katakan, ya sudahlah, terserah Allah, kalau mau ngasih anak ya nanti bisa kayak Maryam gitu ya. Gak usah perlu nikah gitu. Apa seperti itu? Enggak dong. Walaupun semua di tangan Allah, tapi manusia harus berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa orang-orang yang akan diberi petunjuk? Alladzina jahadu fina. Orang yang mau berusaha. Jadi poin yang pertama tadi tidak bertentangan dengan poin yang kedua. Betul, hati di tangan Allah, tapi kita harus berupaya. Salah satu bentuk upaya itu adalah sikapi anak sesuai fasenya. Penulis mengatakan, anta ta'amala ma'a kulli marhalatin ala qadriha. Sikapilah fase, sikapilah anak sesuai dengan fasenya. Wa tasira wara'a mabda'i amilun nasa ala qadri uqulihim. Praktekkan kaidah, berinteraksilah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Amilun nasa ala qadri uqulihim. Berinteraksilah dengan orang sesuai dengan kadar akalnya. Fatadkhulu bidzalika biyusrin ila qulubihim. Kalau engkau praktekkan itu, maka engkau akan mudah masuk ke hati mereka. Jadi nanti di halaman-halaman pertengahan, penulis akan membagi fase anak menjadi beberapa fase. Ada fase 0 sampai 2 tahun. Ada fase 3 sampai 5 tahun. Ada fase 6 sampai 10 tahun. Ada fase 11 sampai 13 tahun. Dan ada fase pubertas. Antum fase apa? Sudah lewat ya pubertas harusnya. Ya. Jadi setiap fase ini punya ciri khas sendiri. Misalnya tadi saya buka-buka sedikit, misalnya 0 sampai 2 itu anak itu fase nyontok, ngelihat, menyimak. Jadi bukan saatnya anak usia 2 tahun kita hadapkan dengan buku Iqra gitu. Ada fasenya. Ya, ada fasenya. Ketika kita tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan fase tersebut, maka kita akan kesulitan. Ketika anak misalnya di usia 5 tahun atau 3 tahun, dan ini sering dialami oleh banyak orang tua, melihat orang tuanya baca Quran, anaknya apa? Nggak terima. Karena dia merasa dicuekin. Ya pemahamannya baru seperti itu kan. Ketika ibunya baca Quran, kan berarti kan ibunya fokus ke Quran. Anaknya kan jadi kurang dilihat, diperhatikan. Anak protes, direbut Qurannya, marah-marah. Apakah kita sikapi anak itu seperti sikap kita kepada anak usia 17 tahun yang merebut Al-Quran? Ya tentu tidaklah. Anak usia 17 tahun yang tidak punya keterbelakangan mental, itu dia sudah bisa berpikir, sudah bisa mencerna. Anak usia 3 tahun belum.
Dia hanya tahunya ketika orang tuanya baca Al-Quran, dia dicuekin dalam tanda kutip.